Halo guys, selamat datang di vlog Cak Son. Nah, kali saya dapat kesempatan untuk mereview motor listrik yaitu Alfa Servo. Dan ini lokasinya ada di Surabaya, Manyar. Nanti saya akan bahas lebih lengkap dan lebih detail dengan Mas Nino, teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, teman ya. Nah, oke. Ini dia barang Bang Nino nih. Dan kita bahas yang Alfa Servo Q dia. Alfa Servo. Halo, selamat datang di Alfa Experience Center. Oke, ini di sini ada 4 Alfa Servo ya. Ada 4. Nah, mungkin Bang Nino bisa jelasin mana yang paling dari yang murah sampai yang paling premium nih. Paling premium, oke. Jadi produk pertama kita kesini dulu. Nah, ini Alfa One. Ini launching di 2023an. Gitu. 2023, tahun kemarin berarti. Betul, ya? Tahun kemarin. Terus di atasnya Alfa One biasa, ini ada penyempurnaan, itu Alfa One XP. Nah, ini yang warna editor quiz ini Alfa One XP, dia warnanya sudah two-tone, bagus. Ini harganya sekitar 38.850-an. Bedanya apa sama yang One biasa? Perbedaannya ada di yang paling mencolok di segi warna ya. Warna. Dia sudah two-tone, ada stripingnya. Terus dia juga untuk MID, untuk klasternya, untuk speedometernya dia juga sudah baru, adaptif, teman. betul. Oke. Terus yang bagus lagi kita ada Alfa Servo. Nah, Alfa Servo yang sana. Sebelah sana ya. Oke. Nah, ini Kak. Ayo teman, kita kesini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang Q ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Nah, ini Alfa Servo. Jadi Alfa Servo sekarang kita dibagi ada 3 kategori Kak. Jadi Alfa Servo standar, Alfa Servo boost charge, sama Alfa Servo Q. Nah, Alfa Servo yang terbaru baru launching di Gias kemarin. Nah, ini dia Alfa Servo Q. Ini produk terbaru kita untuk harga on the road Jawa Timur, dia sekitar 49.850-an gitu. Yang membedakan pada akhirnya ini kenapa jadi yang paling premium nih dari 3 saudara lainnya nih? Dia sudah fast charging. Fast charging, oke. Betul. Kemudian terus joknya baru, speedometernya baru. Joknya empuk guys. Empuk guys. Terus shock breakernya baru. Ini udah kayak motor Eropa ya? Betul. Nah, tulisan emblem Alfa Servo-nya warna gold. Sama velgnya juga baru. Velgnya lebih kece yang Alfa Servo Q ini. Wah, ini mantap nih guys. Ini berapa anu ya? Ring ya? Ringnya 14. 14, oke. Ban belakang pakai apa di bawaan ini? Pakai IRC. Pakai IRC, oke teman. Sudah tubeless depan belakang. Jadi kalau misalkan bocor tengah jalan, tinggal di pinggir jalan aja. Betul, ada ya. Ban yang pakai cucu teman ya, pakai cucu itu teman. Betul. Oke. Terus apa lagi kelebihan dari? Oh ya, jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh untuk Alfa Servo ini 125 kilo. 125 kilo. Sekali pengecasan. Dengan top speed bisa 120 km per jam. Bisa 120 km per jam teman. Ini dipakai ke Surabaya Malang masih ada sisa dikit teman ya. Betul. Tapi pulangnya harus dicas lagi nih. Dan informasi yang menarik tadi saya dapatkan bahwasannya kalau misalkan kita darurat kehabisan bensin, kehabisan baterai ya, kita bisa ngecas di rumah temen ya. Yeah. Contoh kayak Indomaret, Alfamart, terus SPBU, karena kita bisa custom besaran listrik yang dibutuhkan untuk betul. Inputnya. Contoh teman kita ternyata listriknya 900 watt, nah kita bisa custom sampai berapa minimal? 450 watt. 4 sampai 450, itu listrik subsidi teman. Betul. Jadi kita numpang di pedesaan pun masih bisa ngecas sebenarnya. Masih bisa. Ya. Oke, habis ini kita akan coba test drive teman ya. Untuk rem udah ABS kan ya, yang Servo Q. Nah, jadi kalau untuk Servo Q ini perbedaannya dia ada di sistem pengereman. Jadi sistem pengeremannya dia sudah double ABS. Oh, sudah depan belakang ABS. Depan belakang. Oke. Jadi motor listrik di Indonesia ini yang pakai dual ABS hanya Alfa Servo Q. Wow. Terus kemudian untuk baterai nih, mulai dari garansi, kemudian mulai dari jenis baterainya apa, mungkin bisa dijelaskan nih. Nah, kalau untuk Alfa Servo Q ini dia untuk garansi baterainya 3 tahun. 3 tahun, gitu. Okay. Jadi kalau ada kerusakan itu langsung kita replace
selama garansinya berlaku gitu. Berarti langsung ganti baru. Ganti baru. Free sama biaya penggantian ya? Free. Oke. Terus untuk garansi free spare part juga ada. Jadi selama 2 tahun, nanti untuk part-part nya itu kita garansi selama 2 tahun juga. Itu apa aja part-partnya yang masuk Part-partnya part-part yang kayak kapas rem, minyak rem kayak gitu, yang berjalan. Oke. Gitu. Terus untuk jasa servis kita juga free selama 2 tahun. Oh, servis free 2 tahun? Betul. Wow. Jadi kedepannya itu kita tinggal pakai aja sih, kayak gitu, enaknya. Untuk baterai tadi ini yang Servo Q, tipe apa baterainya nih? Nah, ini tipenya sudah lithium yang kasta tertinggi ya. Lithium, kemungkinan lithium polimer. Jadi dia sudah enaknya dia lebih ringan kayak gitu. Terus untuk lifetime-nya juga lebih panjang gitu. Nah, ini tadi Bang, untuk yang Alfa Servo Q dengan jarak tempuh sekitar 120 km-an dengan top speed sekitar 103 sampai 120 km tergantung dari berat badan orangnya juga ya. Sama dari momentum main gasnya juga. Dan untuk listrik bisa kita numpang cas di rumah temen ya, atau di SPBU atau di Indomaret atau bla bla bla. Kalaupun kita pada akhirnya darurat tidak menemukan SPKLU terdekat ketika kita touring. Jadi udah aman banget buat touring ya sebenarnya. Enak banget. Enak banget ya. Enak. Kita sudah pernah nyobain ke Cangar. Oh, Cangar tanjakan Cangar gimana nih? Enak Gimana nih? Jadi rata-rata biasanya kalau motor listrik itu kan kalau untuk tanjakan dia ada delay-nya. Ada delay-nya? Ada delay-nya. Kalau ini enggak. Karena dia pakai penggerak pit drive, ada fan bell-nya, ada CVT, gearbox CVT-nya. Jadi kalau untuk tanjakan dia lebih responsif. Oh. Gitu. Kalau yang ini ya masih penggerak di roda, ada di rodanya gimana nih? Kalau yang Perbedaannya? tipe hub dia tetap masih ada delay. Oh, yang ini langsung responsif. Ini langsung responsif. Oh, makanya ada selisih harga yang lumayan teman. Betul. Berarti ini memang untuk yang doyan touring. Doyan touring enak. Untuk yang ini sama nggak yang Alpha One XP? Dalam artian tadi ketika kita butuh ngecas di listrik lebih kecil, bisa di custom nggak? Untuk Kalau inputnya? yang ini belum. Oh belum, berarti cuma ini doang ya? Baru ini. Oh, berarti kalau kalian pengen sebenarnya untuk kenyamanan riding ya, enak yang saya lihat enak yang One. One. Cuman karena kalau kita bicara jarak jauh ya, sepertinya ini. Betul. Kita nyasar di rumah teman bisa numpang listrik kecil ya. Tapi konsekuensinya kalau kita setting input listrik masuknya kecil, otomatis lebih lama. Lebih lama. Pengisiannya. Oke, kita langsung coba test drive teman ya. Oke, cobain langsung test drive. Nah ini di bagian ruangan belakang ada tempat buat nyervisnya teman ya. Wah ini mantap untuk tune up, untuk servis dan lain-lain. Nah ini dia teman. Untuk setting dan untuk perbaikan ada di sini. Ada di ruang belakang. Dan kita akan coba untuk yang test drive yang warna hitam teman ya. Wah mantap, LED-nya terang banget ini. Oke, habis ini kita akan coba test drive. Tapi sebelum test drive, ini saya pengen tahu dulu nih. Mulai dari lampu LED-nya, panel-panel speedometernya. Dan kita kedapatan unit yang warna hitam untuk kita coba test drive teman ya. Betul. Oke, kita coba langsung hidupin ya mungkin ya. Oke. Nah, Jadi dia ini kuncinya sudah keyless. contactless ya. Jadi Keyless nih. keylessnya seperti ini. Oke. Ini ada apa aja nih tombol-tombolnya? Ada untuk alarm, Oh, alarm. kunci. Oke. Nah gitu. Jadi keylessnya ini jaraknya 2 meter Kak. Jadi kita tinggal mendekat jarak 2 meter. Jadi tinggal kita kontak, Kotak, nyala, oke, nyala. tinggal kita puter. Puter. Oke. Loading. Oke. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih panel-panelnya apa aja nih Betul. informasinya nih. Jadi kalau untuk Kameramen sini mungkin Alfa oke. Servo Q ini dia sudah ada hazardnya Bang. Jadi tinggal kita tekan kanan, kiri, hazardnya Oke, nyala. oh, langsung hazard nyala. Betul. Kalau matiin tinggal dipencet doang. Nah, ada klakson, Oh, klakson. ada tombol mundurnya. Jadi Oke. bisa mundur, Bisa mundur. bisa Semua Alfa, semua Semua ya? Alfa. Jadi bisa mundur, ada tombol reverse-nya. Jadi ketika mau nyobain, kita tinggal tekan, ada tulisan reverse. reverse. Oke. Nah, kita tinggal gas. Nah, Oke. dia mundur langsung. Gitu. Maksimal 4 km per jam. 4. Ya? Oke. Gitu. Terus untuk
Mode-modenya kita di sini ada 4 mode berkendara. Ada Eco, Eco, oke. ada Urban, Perkotaan. ada Sport dan untuk Bus. ngebut nih. Bus, Gitu. bus di bawah nih. Bus warna biru ini. Nah, Oke. Bedanya apa bus sama sport? jadi kalau kita tekan mode bus, dia akselerasinya untuk torsinya bisa sampai 53,5 Nm. Ini buat nyalip-nyalip ya? Atau pas buat tanjakan? Buat tanjakan bisa, buat nyalip bisa. Oke. Gitu. Bedanya kalau misalkan nggak diaktifin busnya yang cuma sport doang, Cuman sport doang, dia torsinya nggak segede itu. Cuman sudah oke. sudah gitu. oke. Terus ini tombol apa nih yang? Ini tombol untuk starter. Oh, starter, oke. Jadi ketika nyala kita harus tekan starternya Starter satu, ada tulisan ready, ini bisa gas. Oh. Gitu. Nah, kemudian ini ada panel baterai ya. Ada. Jadi panel ada dua baterai di nah, sini. Posisi baterainya 50%. Jadi kalau 50% dia nggak bisa pakai mode sport. Oh, berarti harus di atas 50%. Betul. Sport. Jadi kalau mode sport itu baterai di atas 60%, dia bisa mode sport. Oke. Gitu. Ini ada odometer, trip sama apa aja nih? Coba. Lengkap. Mulai dari trip. Oh, Jadi ini di sini trip, Hmm, range, range, odo, gitu. Oke, ini suhu apa aja nih suhu? Suhu baterai atau suhu? Suhu baterai, suhu motor. di motor, suhu controller. Controller. Gitu. Oke. Ada batas maksimalnya nggak sampai akhirnya dia warning Warning Terlalu batas panas? maksimalnya itu sekitar 45-an. 45? Betul. Ini aplikasinya Alpha Application bisa buat mantau trip juga atau gimana? Bisa. Jadi bisa di-download nanti di Play Store itu atau App Store, namanya aplikasinya My Alpha. My Alpha. Jadi motor Alpha ini semuanya sudah ada IoT-nya, Kak. wow, ada GPS nggak ini? Ada GPS. Oh, ada GPS -nya juga. Jadi Berarti dari nge-tracking- manufaktur itu sudah include GPS. Oh, oke. Siap. Terus untuk tempat baterai di Oke. sini, Kak. Oh, tempat baterai. Nah, ini dia baterainya. Oke. Oh, tuh bisa berarti bongkar pasang dong. Baterainya sudah boost charge, jadi fast charging. Jadi kita ngecas dari 0 ke 100 itu hanya butuh waktu 1,5 jam. Wow. Dengan berapa watt? Listrik berapa watt? Dia daya wattnya nanti penarikan 4.000. Itu 4.000. hanya bisa di charging stationnya Alpha. Oke. Gitu. Terus untuk baterainya kita tipe yang paling tinggi, lithium polimer, Kak. Oh, berarti buka pasang biasa ya? Biasa. Oh. Wow, saya pikir Jadi ringan. ringan ya. Jadi kalau lithium polimer dia ringan banget. Berapa kilo estimasi? Dia sekitar 9 kilo berapa gitu, nggak sampai 10 kilo. Dengan adanya guncangan-guncangan masih aman baterainya? Aman. Untuk baterai kita juga sudah tersertifikasi IP67. IP67 berarti udah Jadi waterproof. jangan disiram, dicelup di dalam air selama 1 jam pun nggak masalah. Wow. Gitu. Ngintupinnya nggak perlu ngintupin dari sini nggak ya? Ini cuma untuk ngecek indikator. indikatornya aja. Oh, Betul. karena Baterainya tinggal berapa persen. langsung dari sini semua satu pintu dari Betul. sini ya. Oke. Untuk bagasinya luasannya? Untuk bagasinya di sini. Nah, Wow. nah ini yang aku bilang tadi, Kak, chargernya. Jadi chargernya ini kalau kita buat touring tuh jauh-jauh, contoh dari Surabaya mau ke Banyuwangi, mau ngecas di rumah tetangga atau rumah orang, mau dicas ternyata daya wattnya cuma 900, itu kita bisa di setting ke 450 supaya Oke. supaya daya rumahnya itu nggak anjlok gitu. Nggak anjlok ya? Oke. Gitu. Di charger yang baru seperti ini. Terpisah atau dapat dari pembelian? Langsung dapat Wah, langsung dapat dari pembelian. gitu. Jadi beli motor dapat chargernya. Oh iya. Atau kebalikannya beli charger dapat motornya nih? Iya, betul. Bisa Iya. juga. Ini misalkan pengen dimodif ngasih box ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Banyak juga yang pakai. Dan apakah ada ubahan pengaturan mungkin rate-nya atau apanya? Nggak ada ya? Pasti pengaruh karena kan semakin berat juga ngaruh di range-nya. Nggak ada pengaturan? Pengaturan sih nggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, oke. Udah otomatis ter-adjust sendiri ya? Betul. Oke, langsung aja kita teman. Habis ini langsung kita coba test ride seperti apa enaknya. Oh ya, untuk pajaknya nih. Nah, Pajaknya nih. Pajaknya sangat murah sekali. Jadi untuk motor listrik ini kan dia untuk apa namanya? Pajaknya
dibantu sama pemerintah. Jadi per tahunnya pajaknya hanya 35.000 Kak. 35.000. Betul. Motor sampean berapa? Masih males pajak nggak? Hah? Pakai motor listrik masih males pajak nggak? Males antrinya doang paling. Kalau pajaknya udah kayak beli mie ayam ya, beli bakso. Kurang Bang. Ini tekanan ban atau apanya nih? Oh iya, tekanan bannya berapa tekanan nih? ban. Jadi di sini ada keterangannya tekanan bannya. Yang untuk depan satu orang 29 depan, belakang 32. 32. Kalau untuk 2 orang dia 29, belakangnya 36. Oke. Ya. Udah tubeless, kalau ban bocor tinggal di pinggir jalan aja, udah. Kalau Gampang mau teman ya. nge-charger nanti colokannya di sini. Oh ya, port chargernya di sini. Nih port chargernya nih. Oke. Tuh, terus di sini juga ada power outlet untuk ngecas handphone, USB ya? USB. Ada berapa? Ada 1. Nah, dia di sini USB 3 ya. USB 3 berarti udah fast charging sebenarnya buat HP ya? Buat HP, dia 5 volt 2,1 ampere. Oh ya udah fast charging sih. Betul. Ini ada pengaitnya teman ya? Pengait untuk belanjaan. Belanjaan. Oke. Gitu. Maksimal dia bisa bawa beban berapa kilo nih? Hingga terakhir nih? 185, hampir 190-an bisa. Maksimal 190-an. Betul. Oke. Kalau misalkan lebih dari beban itu yang terjadi, Bisa. masih bisa. Cuman nggak kita anjurkan sih, gitu. Karena baterainya juga kerja berat, motornya Betul, kerja berat. motornya. Ini pakai tenaga apa tadi? Pule ya? Apa fan belt atau apa tadi nih? Lupa Iya. nih saya tadi. Jadi kalau yang untuk Alfa Servo Q ini dia sudah mid drive. mid drive. Jadi untuk dinamonya kita terpisah dengan baterai. Jadi dinamonya ada di tengah. Ada di tengah, Dia oke. pakai bantuan fan belt. Ya. Terus ada gearbox CVT-nya Kak. Jadi fungsi gearbox CVT-nya ini ketika kita pakai di tanjakan dia lebih responsif. Gitu. Kita sebut namanya itu next generation powertrain. Berarti harus pakai minyak dong nanti ya? Pakai oli ya? Pakai oli. Oli apa CVT, aja ya? Oli Gardan. Oli Garden. Betul. Semua umum bisa? Semua umum bisa. Oke. Nah teman, jadi bedanya sama yang Alpha One sama Alpha One X itu di sana itu, Iya. ini dia diharuskan pakai minyak oli ya, Betul. Oli CVT, Gardan oli aja Gardan sih. itu. Karena plus minusnya ini, plusnya responsifnya lebih luar biasa teman. Betul. Jadi kalau dibilang ini sama kayak motor Matic bensin seperti umumnya gitu. Oke, terima kasih Bang Tino. Habis ini kita akan coba untuk Oke. test drive ya. Silakan. Untuk posisi riding, oke kita coba buka. Nah ini enteng teman ya. Nah posisi riding ini pas. Badan saya nggak bungkuk, nggak begini juga, nggak begini banget. Jadi pas, ergonomik banget posisi ridingnya. Oke, langsung kita akan coba. Kita akan mungkin keliling-keliling ITS aja. Nah ini saya bareng sama Mas Vicky Bas nih dan Bang Nino juga nih di belakang untuk ngambil footage ya. Oke, kita coba. Untuk starternya ada di sini teman ya. Starter ada di sini langsung. Ya. Oh, mantap. Ini urban aja udah nyep. Karena ini pakai penggerak mid ya teman ya. Oke. Sip. Ya oke, kita berangkat teman. Sunyi senyap, gak ada suaranya. Dan untuk kaki ini enak banget ya. Untuk kaki ini enak banget. Dan memang akselerasinya luar biasa teman. Ini kita ke ITS ya teman ya. Tidak menghentak banget ya. Masih sangat user friendly teman ya. Masih sangat user friendly. Ini masih di mode urban teman ya, mode kota. Coba hentak. Wow, 30 km per jam. Ini macet teman ya. Coba saya mode eco nih. Mode eco. Nah, mode eco lebih kayak eco lagi. Wah, semut cuy. Mantap cuy. Mode eco semut ya. Dan untuk ini joknya empuk banget teman ya. Joknya empuk banget. Untuk apa namanya, kaki ya. Nah ini kaki teman. Saya ini ergonomik banget ini. Klakson mantap, klaksonnya mantap teman. Lapangan Jatim seger ya. Ini remnya ini tegas banget ya, nggak loyo. Remnya tegas, bukan berarti menghentak.
Ini mode eco saya coba hajar. Mode eco aja enak ya cuy. Oh ini ya, ini masih mode eco teman-teman ya. Lampu merah ITS. Yuk coba. Stopnya ini enak banget teman. Ini jalannya gak enak ya. Nah, oke, sekarang kita coba mode urban ya, urban. Wah, jadi responsifnya kerasa banget teman ya. Dan ini saya lepas gas ya. Ini saya lepas gas. Itu masih ada langsam-langsamnya, ini enak banget teman ya. Siut, enak banget langsam-langsamnya ini. Wah, ini jadi pengen ini. Ini harus ngomong ke istri nih, pengajuan nih. Asli suka banget cuy. Karena tidak ada getaran mesin ya. Gak ada gitu ya. Jadinya motor ini kayak lebih bikin lebih capek teman ya. Kalian gak mungkin bisa dengar suara mesinnya nih ya. Rasanya ya. Saya aja gak kedengeran suara mesinnya teman ya. Tuh, saking wah, suara mesin gak kedengeran teman. Oke. Jadi ini untuk motovlogger yang review lokasi-lokasi sunyi ya, ibaratnya kayak santuy-santuy, ini enak banget teman. Pas ya. Ini mode santai dalam perkotaan urban, pas. Oke, kita akan masuk coba ke kampus ITS ya. Wah, enak ini banget. Buat motovlogan enak teman. Ini odometernya, speedometernya di kondisi terik matahari sekarang jam berapa ini? Setengah 2 teman, setengah 2 siang. Ini masih sangat amat terlihat dengan jelas cuy. Oke, kita masuk kampus ITS ya. Oke, kita letting belok kiri masuk ke kampus ITS. Ini saya barusan make aja udah langsung friendly banget nih teman ya. Nah, karena di kampus ITS ini jalannya pavingan. Oke, kita akan coba. Ada polisi tidur juga nih teman ya. Nah, kita coba. Wah, ini reboundnya mantap teman ya. Karena ini kawasan lambat ya. Kawasan lambat kita ganti ke mode eco. Langsung ganti aja teman ya, tanpa harus setting sono sini, enggak, tinggal ganti di sini aja. Nah, ini kan jalannya kan jalan pavingan ya, gak enak ya. Nah, ini reboundnya pas, enak teman. Kita coba keliling sana ya, ke Masjid Manarul Ilmi dulu, sampai ke sana putar balik nanti teman ya. Mode eco jalan 28 km per jam. Nih pas ya julukan sama jargonnya ITS Smart Eco Campus. Ini kita pakai apa namanya, eco juga teman. Nah, nanti kita lurus, kita putar balik sana teman ya. Oke, coba ngegas. Oke, memang agak berat ya kalau pakai mode eco ya. Nah, dari proses pengereman, dari nanjak sampai ke pengereman tadi itu ya, itu apa namanya ya, responsif banget teman ya. Cuman kalau mode eco nih ibarat kita motoran pakai gear belakang yang kecil teman ya. Nah, di situ ada putar balikan, kita coba putar balik aja teman ya. Kita letting kanan. Masih di mode eco. Oke, kita stop karena ini proses nyebrang. Nah, ini pas banget teman ya, posisi badan. Nah, ini jadi kita nggak bungkuk, kita nggak begini, pas posisi ini buat touring jarak jauh teman ya. Nah, ini seperti ini teman ya, POV nya nih mantap banget. Nah, ini sepeda motor ini ya, sepeda motor listrik ini Alfa Servo itu sudah ada aplikasinya teman ya. Nah, aplikasinya ini bisa untuk mantau
track kita kemana aja, sama berapa kilometer, habis berapa bensin, habis berapa persen baterai dan lain-lain. Ini saya masih mindset, masih bensin teman. Jadi bisa men-tracking arah kita karena sudah build include sama GPS teman di motor ini teman ya. Luar biasa. Untuk gripnya ini lengket teman ya. Gripnya ini lengket. Pengeremannya oke, mantap. Itu ada pemeriksaan anu ya, STNK. Ini saya nanya ke Mas Nino nih harus nih, karena STNK-nya yang pegang beliau. Ya oke, lanjut. Oke, ini udah berapa menit ya? Oh, 6 menit kayaknya. Kita kembali ke jalan raya. Oke, kita di depan halte itu aja teman ya. Di depannya Shell, pom bensin Shell, SPBU Shell. Ini karena gak ada knalpot, gak ada suara mesin, saya buka helm ini masih aman suara teman ya. Gak bakal keganggu sama itu. Oke, saya mau stop aja videonya teman ya. Saya rasa udah cukup dan ini enak banget teman ya. Wow, terima kasih nih buat Bang Nino udah mengizinkan ya untuk review motor listrik, sepeda motor listrik ini, Alfa Servio Q teman ya. Nah, untuk kalian yang mau nyoba bisa langsung ke Alfa Experience Center di Jalan Manyar, Surabaya. Oke. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ayo gantian. Kita bakal nyobain lah yang Mic-nya nggak dicolokin? Hah? Mic-nya nggak dicolokin? enggak ada 2. Oh, ada 2. Ya, ini khusus intercom. Intercom, oke.